Terus kemudian tahap yang kedua atau yang disebut dengan babak baru, yaitu babak semi falsafi, itu terjadi pada abad ketiga sampai abad keempat Hijriah. Pada abad ini tema-tema yang diangkat oleh para sufi itu sudah lebih mendalam, yang berkisar di tema-tema tentang akhlak dan budi pekerti, kemudian berlanjut kepada tema-tema tentang Tuhan, esensi manusia, hubungan antar Tuhan dan manusia, dan juga tema-tema seperti makrifat, fana, zauq, dan lain sebagainya. Ini terjadi pada abad ke-3 sampai ke-4 Hijriah. Jadi para kaum sufi pada waktu ini itu sudah lebih berkembang tumbuh. Tasawuf itu bukan hanya sebagai satu praktek asketisme, tetapi sudah merambah kepada tasawuf sebagai satu disiplin keilmuan. Tetapi pada masa ini memang harus diakui bahwa tasawuf sebagai satu keilmuan itu belum memiliki fondasi yang mapan. Tokoh-tokoh di dalam masa ini diantaranya adalah Imam Al-Qusairi, terus ada Suhrawardi Al-Maktul di Baghdad, terus ada Al-Hallaj, dan ada Imam Al-Ghazali. Nah, untuk pada masa-masa ini memang harus diakui ini adalah satu perkembangan keilmuan tasawuf yang menjadi fondasi pada perkembangan tasawuf di masa-masa setelah ini. Pada masa Al-Ghazali terus ini sudah bisa digolongkan atau bisa disebut bahwa tasawuf itu sudah memiliki basis keilmuan yang mapan. Walaupun secara periodik memang belum ya, karena abad ketiga itu bahwa tasawuf itu memang baru berangkat dari yang semula hanya asketisme, dari gerakan-gerakan zuhud kepada gerakan-gerakan keilmuan. Terus kemudian tahap bersinggungan dengan filsafat ini terjadi pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah dan seterusnya. Nah, pada masa ini tasawuf itu juga dikenal dengan istilah teosofi. Pada saat itu juga muncul dua varian tasawuf. Ada tasawuf sunni yang coraknya adalah amali, dan ada tasawuf falsafi yang coraknya adalah illumination, konsepnya Suhrawardi. Nah, tokoh-tokoh tasawuf teosofi itu antara lain ada Suhrawardi Al-Maktul, terus ada Ibnu Arabi, dan ada juga Ibnu Farid. Jadi pada masa ini pertarungan dua varian tasawuf antara sunni dan tasawuf falsafi ini cukup dahsyat sekali. Mereka bertarung dan berebut pengaruh kepada masyarakat pada waktu itu, hingga tasawuf falsafi juga memiliki banyak pengikut, tasawuf sunni juga memiliki banyak pengikut pada masa-masa ini. Terus kemudian kita coba lihat dari sisi periodisasinya. Kalau tadi adalah tahap perkembangan ilmu tasawuf itu sendiri, kalau sekarang adalah periodisasinya.
kalau di periodisasi ini dibedakan berdasarkan abad-abad, juga tokoh-tokohnya yang berbeda-beda. Ada abad 1 sampai ke 2 Hijriah yang dipelopori oleh sahabat dan tabi'in. Tokoh-tokohnya bisa dilihat sendiri di layar. Ini ada Umar, terus tabi'in itu ada Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah dan lain sebagainya. Terus abad ketiga dan keempat Hijriah itu ada Abu Sulaiman ad-Darani, ada Zunun al-Misri. Terus pada abad keempat itu ada Musa al-Ansori, ada Abu Hamid bin Muhammad ar-Rubazi dan lain sebagainya. Abad kelima dan keenam itu ada, di abad kelima ada Imam al-Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mereka itu mengkompromikan para ulama fikih dengan ajaran tasawuf yang berpaham Syiah. Nah, di abad ke-6 itu ada Suhrawardi al-Maktul dan al-Ghaznawi. Terus abad ke-7 sampai ke-8 ini ada Unzal Ibnu Farid. Abad ke-8 itu ada pengarang kitab tasawuf Al-Kisani dan Abdul Karim Al-Jili dengan karyanya Insan Kamil. Terus abad 9 dan abad ke-10 ini penting dicatat bahwa tasawuf pada masa ini itu dinilai kurang menguntungkan, tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, dianggap kurang menguntungkan. Kenapa? Karena tasawuf pada masa-masa ini kurang kepercayaan dari masyarakat karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada abad-abad sebelumnya, abad ke-7 dan abad ke-8, sehingga muncul Ibnu Qayyim al-Jauzi yang mengkritik beberapa ajaran tasawuf, sehingga tasawuf pada masa di abad berikutnya, abad 9 dan ke-10 itu bisa dikatakan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Namun ini perlu dicatat bahwa bukan berarti tidak ada tasawuf pada masa ini, karena berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa pada abad 9 dan ke-10 itu masih ada tokoh-tokoh tasawuf, dan mereka memiliki karya-karya tasawuf dan juga mendirikan organisasi-organisasi tasawuf berupa tarekat, seperti Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia mengarang Al-Lataiful Minan. Terus ada Sidi Muhammad bin Ali As-Sanusi, pendiri tarekat Sanusiyah. Terus ada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, penulis kitab Tanwirul Qulub. Ini beliau itu hidup di abad 9 sampai ke 10 Hijriah. Jadi ini adalah satu bukti bahwa pada abad ke-9 dan ke-10 walaupun tasawuf itu gaungnya kurang besar, tetapi bukan berarti tidak ada. Jadi saya kira ini untuk materi kita di sejarah dan perkembangan ilmu tasawuf. Nah, setelah abad 9 dan ke-10 itu tasawuf tetap masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih eksisnya organisasi-organisasi tasawuf sampai sekarang, walaupun pada masa sekarang ini, terutama di abad ke-20 dan 21 itu sudah muncul konsep-konsep baru di dalam tasawuf, seperti tasawuf urban sufism, terus ada tasawuf modern, tasawuf sosial dan lain sebagainya. Itu bagian dari perkembangan ilmu tasawuf yang tidak bisa dilepaskan dari tasawuf di masa lalu, mulai abad pertama, kedua Hijriah sampai abad ke-8, 9 dan 10 Hijriah.
saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat.